Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Maulana Akbar dengan NIM 2010-3132-158 dari jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Bapak Rifki Nopriandana, SE MACC MMAK. Di sini saya akan bahas tentang National Differences in Compensation. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non-fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Di setiap negara memiliki kompensasi yang berbeda-beda setiap perusahaan atau organisasi. Meskipun dengan jabatan di tiap perusahaan tersebut sama dengan perusahaan yang lain. Nah, kenapa tiap negara itu memiliki kompensasi yang berbeda-beda? Alasannya adalah adanya beberapa faktor yang membuat kompensasi itu berbeda-beda secara umum, yaitu tingkat biaya hidup, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain, tingkat kemampuan perusahaan, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peranan serikat buruh. Bisa kita ambil contoh dari hasil survei yang dilakukan oleh Towers Perrin. Antara lain, survei ini melihat kompensasi rata-rata untuk eksekutif sumber daya manusia teratas di 26 negara pada periode 2005 sampai 2006 untuk perusahaan dengan penjualan tahunan sekitar 500 juta dolar. Angka-angka tersebut mencakup kompensasi dasar dan bonus pembayaran terkait kinerja, tetapi mereka tidak termasuk opsi saham. Mungkin dari 26 data negara itu, saya akan mengambil 3 negara yang akan dijadikan contoh perbedaan kompensasi, yaitu negara Amerika Serikat, Jepang, dan Taiwan. Kompensasi rata-rata untuk eksekutif sumber daya manusia top di Amerika Serikat adalah 525.923 dolar dibandingkan dengan 278.697 dolar di Jepang dan 158.146 dolar di Taiwan. Dan perbedaan kompensasi juga berlaku terhadap jabatan lain seperti posisi CEO dan CFO. Masalah perbedaan kompensasi ini tidak akan berpengaruh terhadap perusahaan yang etnosentris atau polisentris, tetapi akan berpengaruh kepada perusahaan yang geosentris. Kenapa permasalahan kompensasi ini terjadi di perusahaan geosentris? Karena perusahaan memiliki karyawan yang beragam dari mana ia berasal, dan setiap masing-masing tempat yang ditinggali memiliki tingkat biaya hidup dan faktor lain yang berbeda-beda. Jika perusahaan tidak menyamakan gaji, itu bisa menyebabkan kebencian yang cukup besar di antara warga negara asing dengan warga negara setempat. Jika sebuah perusahaan serius membangun kader internasional, mungkin harus membayar eksekutif internasionalnya gaji pokoknya yang sama terlepas dari negara asal atau penugasan mereka. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah permasalahan yang dapat terjadi dalam lingkungan perbedaan kompensasi ini adalah apabila perusahaan itu memiliki karyawan yang berbeda-beda, tidak membedakan asal daerah dari mana. Apabila ada perbedaan dalam kompensasi itu, akan menimbulkan masalah dalam perusahaan. Seperti terjadi sikap yang benci dengan negara yang dapat kompensasi rendah dengan negara yang dapat kompensasi tinggi. Sehingga perusahaan akan memiliki tantangan tersendiri dalam menentukan kompensasi yang sama dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kompensasi, sehingga akan mendapat
mendapatkan kompensasi yang sama walaupun berbeda-beda negara asalnya. Mungkin sekian video penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.